Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, pimpinan tertinggi Huria Kristen Batak Protestan HKBP Om Kui Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Buta-Buta Kamis 12 Agustus 2021 mengadakan kunjungan pastoral ke Distrik 14 Tebing Tinggi, Deli. Pada kunjungan kali ini, Om Kui Eporus HKBP tiba pukul 8.30 disambut oleh panitia kunjungan Eporus HKBP Pendeta Sikpan KP Sihombing MTH, Praises Distrik 14 Tebing Tinggi, Deli, dan Pendeta Marurut Naibaho STH MM, Ketua Panitia, serta Pendeta Manuasa Silalahi STH MM, Sekretaris Panitia, dan para pelayan yang ada di Distrik 14 Tebing Tinggi, Deli. Sebelum memberikan kegiatan pastoral Eporus HKBP mengikuti ibadah kegiatan kebaktian bersama di Gereja HKBP Kartini Kota Tebing Tinggi. Kunjungan dan kegiatan pastoral Om Kui Eporus HKBP tersebut dibagi dalam 2 session, pukul 9 sampai dengan 12 WIB. Pertemuan pastoral Om Kui Eporus dengan semua pelayan HKBP di Distrik 14 Tebing Tinggi. Sedangkan kegiatan pada pukul 14 sampai 17.30 WIB. Pertemuan pastoral dengan pelayan, majelis, warga jemaat se-HKBP Distrik 14 Tebing Tinggi, Deli, tokoh masyarakat, Kabupaten Sedang Bedagai, dan Kabupaten Batubara. Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya, Pongli Saragi. Pemirsa, pada saat ini, Kamis 12 Agustus 2021, pimpinan tertinggi HKBP Huria Kristen Batak Protestan, yaitu Eporus Pendeta Dr. Robinson Buta-Buta mengadakan kunjungan pastoral ke HKBP Distrik 14 Tebing Tinggi, Deli, Kota Madya Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Untuk pemirsa, dalam kunjungan pastoral Eporus HKBP tersebut, kegiatan apa saja yang dilakukan? Untuk pemirsa, mari kita ikuti bersama. Ada negara kita sudah pensiun. Tidak ada data dari jemaat yang cukup. Paling pada paling sedikit program. Kalau jadi preses, kalau jadi buruh, kalau di staf semua, dana pensiun terlambat beberapa tahun, malah dicari lagi pensiun. Nah, karena itu kita sekarang untuk institusi HKBP berjuang untuk dana pensiun. Jadi kirana milisnya itu menolak sholatnya itu ditangkap pemudi, sholat di pos melapor, siap nak masuki. Nasawab masih kena hati yang benar. Ada orang nasawab masih kita akan begini. Dia bagi 17,9 M dari seluruh orang ini 100 per orang. Selebihnya 82 M kurang 17 itu dari pemerhati yang bukan HKBP. Berarti kita masih belum memikirkan satu HKBP. Tapi nilai senjata harus lagi 3 miliar ya orang semua. Oke? 240 juta. Mari ini banyak kelapa sawit itu. Tapi mari saya ada undang sampai bayar pemuda untuk peringatan. Undang sampai lunas di bulan Desember sampai tuh sampai teks itu ya. Dan doa kamu, doa kami, doa dari kecil. Udah sampai lunas sih, nggak harus yang istiqomah. Mainlah motor, isi lepas box di sini, isi mati dari sini. Kita rumah berapa? Maksudku akan ada ini belum cukup benar. Berapa sering muncul pada Cirebon? Oke, jangan sampai lunas bulan Desember ini 144,3 miliar. Apa yang harus yang distrik tebing. Nah, ini masalah.
Pemasaran dengan Februari sentralisasi pada strip para Ya, Mang. Selamat pagi. Selamat datang di distrik 14 HKBP Tebing Tinggi Deli. Kami dari Monal Inisiatif ya, Mang. Ingin mengetahui perihal kunjungan pastoral di distrik 14 Tebing Tinggi Deli. Bisa Amang jelaskan sedikit, Amang, apa yang dimaksud dengan kunjungan pastoral? Silakan, Amang. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Analisa TV. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat baik ini, di mana saya sebagai Ketua HKBP hadir di distrik Tebing Tinggi Deli ini untuk bertemu dengan para pelayan pendukung HKBP dan juga nanti dengan para tokoh HKBP di sini. Di samping kanan saya Presiden Sikwan Siomi, Master of Theology. Di kiri saya juga Pendeta Resort Tebing Tinggi ini, dan di sebelah kirinya Pendeta Manuel Sasila Lahi dari Obat. Anakku? Saya minta mendampingi saya untuk menjawab pertanyaan Bapak. Iya, Mang. Apa itu kunjungan pastoral gitu ya tadi? Iya, Mang. Iya, Mang. Ini di HKBP Epurus itu punya beberapa tugas. Salah satunya adalah menggembalakan, memastorali seluruh HKBP, teristimewa para personel HKBP, semua pendeta dan juga sampai kepada penantu. Nah, kunjungan pastoral itu dimaksudkan untuk menguatkan, untuk menopang kawan-kawan yang bertugas di mana saja, terutama di distrik ini, supaya mereka bersemangat, supaya mereka berpengharapan, supaya mereka teguh bersama-sama, bekerja sama di dalam distrik ini. Jadi tujuan kunjungan pastoral itu adalah untuk menguatkan iman, menguatkan semangat, membangkitkan harapan dari semua yang saya kunjungi. Kira-kira begitu maksudnya. Nah, kemudian, Bang, dalam kunjungan pastoral ini, apa saja kegiatan yang dilakukan? Ya, untuk kunjungan pastoral kali ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah saya akan memberikan bimbingan pastoral kepada seluruh pelayan dan keluarga mereka, suami istri, untuk menguatkan mereka, memahami bagaimana kondisi HKBP seluruhnya, untuk mendengar juga bagaimana pergumulan mereka, kemajuan-kemajuan di sini, dan kami bersama-sama berdoa untuk istri. Tapi yang kedua nanti setelah itu ada kemungkinan saya bersama Presiden akan bertemu dengan pimpinan Inalum, dengan siapa kami akan berbicara tentang pentingnya kerjasama di antara HKBP di sini bersama perusahaan itu untuk kemaslahatan umat. Tapi yang ketiga, kami juga akan bertemu dengan tokoh-tokoh warga HKBP, tokoh masyarakat juga di sini, dalam rangka untuk membangun kerjasama yang kuat di antara HKBP dengan tokoh-tokoh masyarakat, tetapi juga sesama HKBP, tokoh warga dan juga tokoh pemimpin di sini, para pendeta dan seterusnya. Itu yang terakhir. Itu saja, saya pikir sudah cukup banyak. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kunjungan pastoral saya ini untuk membangkitkan semangat kawan-kawan di sini. Kemudian, Bang, perihal dana pensiun bagi para pelayan yang ada di HKBP, apa sudah mencukupi ya, Bang? Apa target sudah tercapai? Bisa sedikit dijelaskan, Bang? Ya, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui, seluruh HKBP sekarang tengah berjuang untuk melunasi hutang HKBP kepada dana pensiunnya, kepada para pensiunannya sampai jauh ke depan, untuk keluarga mereka yang kalau mereka sudah pensiun dan juga kalau mereka meninggal. Itu pada awal tahun ini jumlah yang harus kita bayar itu 144,3 miliar. Dengan program-program yang beraneka yang didukung oleh jemaat-jemaat, misalnya program 1.000 rupiah per hari
juga dengan membuat acara-acara besar untuk mengumpul dana dari semua warga HKBP maupun bukan HKBP, dan juga dari pemerhati HKBP. Sekarang sudah kumpul 82 miliar. Jadi kita harus masih mencari 49 miliar lagi untuk memastikan lunas. Dan target kita, kiranya Tuhan berbelas kasihan dan memberkati semua kita, pada bulan Desember ini kita harapkan sudah selesai utang yang 144,3 miliar itu. Tetapi sebelumnya kita sudah melewati batas, yaitu sudah mencapai tujuan pertama, yaitu kita harus pindah dari program dana pensiun manfaat pasti ke iuran pasti. Dan ini sudah mencukupi karena 54 miliar yang harus kita cari untuk itu, untuk bisa pindah. Dan kami sebagai pimpinan bersama Rapat MPS sudah memutuskan bahwa kita tidak lagi kita yang mengurusi, tapi kita minta nanti program dana pensiun di bank yang akan mengurangi perhatian kita, tapi memastikan bahwa program itu akan berjalan demi kesejahteraan semua. Jadi saya memohon kiranya distrik ini juga mendukung supaya pada akhir tahun ini kita sudah menyelesaikan hutang yang luar biasa besar itu, dan kalau itu selesai maka kita akan memiliki imunitas yang tinggi, karena walaupun kita hidup dalam masa sulit, masa pandemi, hutang itu bisa dibayar. Nah kemudian memang dari pantauan media Mona Lisa TV bahwa para pelayan HKBP ada beberapa orang yang terpapar COVID. Ya. Untuk itu Mang, sejauh mana HKBP di dalam mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19? Silakan Ya, Mang. terima kasih. Per minggu lalu di seluruh HKBP ada sekitar 14.100 orang warga dan pelayan kita yang terinfeksi di Jawa, di Bali, dan juga di pulau-pulau lain di negeri kita. Nah, itu yang menyebabkan kami semua pimpinan di seluruh distrik dan di pusat sudah sejak awal mengatakan, mendorong supaya seluruh HKBP tunduk pada atau mendukung apa yang diungkapkan oleh pemerintah sebagai jalan untuk memutus mata rantai ini. Seperti ibadah kita batasi, dan kalau kondisi merah, ibadah kita buat streaming live, dan juga pelayanan-pelayanan dilakukan oleh kawan-kawan dengan taat prokes, ya. Menjaga diri dengan bermasker, menjaga diri dengan cuci tangan bersih, menjaga diri dengan menjaga jarak fisik, menjaga diri dengan tidak mengikuti keramaian-keramaian, dan juga menjaga diri dengan membatasi pergerakan. Itu yang pertama. Dan HKBP sejak awal memang sangat mendukung. Tetapi yang kedua yang kini sudah kita gerakkan juga adalah HKBP ikut memfasilitasi vaksinasi. Sebab kita tidak boleh pasif menunggu, tapi kita harus menjemput bola supaya seluruh warga HKBP, seluruh masyarakat dapat divaksinasi. Karena hanya dengan jalan 5M tadi dan vaksinasilah kita bisa memutus mata rantai ini. Kalau kita tidak disiplin, saya khawatir ini akan semakin menyebar. Itu sebabnya HKBP yang punya visi menjadi berkat bagi dunia bertekad melakukan ini. Yang pertama tadi, taat pada permintaan pemerintah, disiplin. Yang kedua, kita mengusahakan supaya seluruh warga kita dan masyarakat divaksinasi. Dan saya sendiri sudah meminta kepada Menteri Kesehatan dan Bapak Menteri sudah mengirimkan kepada HKBP sebanyak 30.000 vaksin untuk dilayankan di sekitar Danau Toba, tapi juga untuk daerah-daerah terpencil yang pengurus dan pimpinan lain kunjungi, supaya semua bisa. Tujuannya adalah agar kita semua memiliki herd immunity, imunitas kelompok, seperti itu. Itulah yang HKBP lakukan. Saya senang karena proses-proses kita dan juga pendeta-pendeta resort dan jemaat berbuat baik untuk ini. Di samping itu,
HKBP juga di semua aras berusaha membantu, menolong warga masyarakat dan warga kita yang sangat terdampak akibat pandemi ini, yang kehilangan pekerjaan, yang positif dengan mengunjungi mereka, memberi makanan dengan prokes dan seterusnya. Itulah peran HKBP. Kita tidak pasif, kita mendukung. Terima kasih. Kemudian yang terakhir Amang, closing statement man. Closing statement, himbauan Amang kepada jemaat yang ada, jemaat HKBP yang ada di seluruh dunia, khususnya jemaat HKBP yang ada di distrik 14 Tebing Tinggi Deli. Silakan Mang. Ya, terima kasih. Saya sebagai pengurus HKBP memohon kepada seluruh warga dan pelayan HKBP untuk menyadari sebetul-betulnya bahwa kita pada saat ini melalui masa-masa sangat sulit yang mengancam hidup kita. Oleh karena itu, untuk menghadapi masa-masa sulit ini, kita harus memiliki dua sikap. Yang pertama, kita terus berdoa kepada Tuhan supaya Dia menolong bangsa kita menghentikan penyebaran ini. Yang kedua, sambil kita memohon, kita berusaha dengan segala kekuatan kita, dengan gotong royong, dengan kerjasama untuk mendukung usaha-usaha pemerintah agar virus ini dapat kita hentikan penyebaran. Tapi yang ketiga, sebagaimana tradisi kekristenan sejak awal, biasanya kalau ada masa-masa sangat sulit, disitulah iman ya, dan prakarsa dari orang-orang percaya itu diuji. Dan saya berdoa, berharap masa sulit ini bukan menjatuhkan iman kita kepadanya, tetapi sebaliknya iman kita akan diperkuat, pengharapan kita akan dibangkitkan. Dan Tuhan yang sangat mengasihi kita, yang memberikan nyawanya untuk kita, baik kita hidup untuk selama-lamanya, akan berserta kita pada masa sulit, pada masa duka, tetapi juga pada masa perjuangan. Mari kita saling mendoakan, saling mendukung, dan mari kita topang usaha-usaha pemerintah supaya bangsa kita selamat dari virus ini. Demikian, semoga Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Mari tetap semangat, jadikan HKBP menjadi berkat bagi orang. Terima kasih Mang. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Tim Liputan Kongli Saragi, Monalisa TV mengabarkan.